Siti Maryam dan Nabi Isa. Nah, jadi kalau misalnya di agama yang lain tentang apakah Isa Tuhan, apakah Maryam itu Tuhan, nah, dijawab Al-Quran. Jadi kata Al-Quran itu bahwa Siti Maryam itu dulu adalah seorang anak yang diharapkan. Jadi ada seorang keluarga namanya keluarga Imran, tuh kan Ali Imran di sini nih. Ali Imran namanya Imran dan istrinya hamil mengandung. Nah, Imran dan istrinya ini dua orang yang soleh dan soleha, di keluarga yang soleh dan soleha. Nah, ini dari turunan daripada Bani Israel masih. Ini rangkaian dari Bani Israel ini. Nah, adanya memang di daerah-daerah Palestina. Nah, ketika mengandung, nah istrinya dan suaminya bernazar kalau seandainya yang dilahirkan itu adalah laki-laki, maka akan dihikmatkan untuk menjadi hamba Allah. Jadi bahasanya kalau kita masih simpel, mau dijadiin kiai lah, menjadi ustaz lah, itu kalau simpel. Ternyata yang lahir perempuan. Nah, ini yang kata istrinya kepada Allah, ngadu, ya Allah, ya ternyata yang lain itu perempuan, ini gimana? Nah, akhirnya ternyata justru Allah memilih Maryam dibandingkan perempuan-perempuan yang lainnya. Innallaha astafaki wa tahharaki. Jadi Allah itu memilih Maryam dan mensucikan Maryam, wastafaki ala nisa'il alamin, dan memilih hanya salah satu perempuan yang pada masa itu dibandingkan perempuan-perempuan yang lain. Dipilih untuk apa? Untuk dipersiapkan menjadi seorang ibu dari anak yang nanti menjadi seorang nabi dan rasul. Nah, nanti dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain baru diceritakan tentang proses kehamilan Maryam. Ya, tetapi ini nggak diceritakan tentang proses kehamilan Maryam, tetapi justru sementara itu ketika Maryam masa remajanya beralih kepada masa-masa yang mulai perawan lah gitu ya. Mulai umur-umur, kalau perawan itu berarti di atas 20 tuh. Nah, Maryam ini senantiasa beribadah di mihrab. Mihrab kayak gini nih. Kayak kita nih. Kalau Allah itu kayak gitu, ada tempat ibadah khusus. Ya, nah disitulah dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hebatnya ternyata di mihrabnya itu Siti Maryam itu selalu ada makanan yang disediakan yang entah dari mana gitu. Dan itu kemudian dilihat oleh namanya pamannya, yakni Zakaria. Kafala itu wakafa Zakaria robbah. Jadi wakafalah Zakaria artinya kafalahnya itu Zakaria ini menjadi pengasuh. Jadi kafalah itu yang maka kalimat ini wakafa cukuplah. Maka kafalah artinya orang yang mencukupi Siti Maryam atau yang mengasuh, merawat Siti Maryam. Nah, setiap Zakaria ini masuk ke mihrabnya, ke kamarnya, tempat ibadahnya Siti Maryam, maka wajada indah rizqa, didapati di sekitarnya itu rezeki, makanan-makanan. Maka ditanya, dari mana di Maryam? Maka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disitulah kemudian Nabi Zakaria senantiasa berdoa, laksanakan ibadah di mihrabnya Maryam. Jadi disitulah dia kemudian berdoa sampai kemudian ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat yang 38, hunalika da'a Zakaria rabbah. Hunalik itu di sana, di mana? Di mihrabnya Siti Maryam. Siapa? Nabi Zakaria berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? Nah, ini doa untuk orang yang belum punya anak. Nah, coba amalkan amalannya Nabi Zakaria. Jadi coba kita cari tempat-tempat yang khusus atau tempat khususkan kita berdoa kepada Allah. Ini doa ini bisa dijadikan sebagai tata cara kita kalau nggak punya anak. Ini kan berapa tahun? Udah berapa tahun nikah? 9. Udah punya anak? Nah, ini merupakan jurus. Artinya bukan jurus, tata cara Islam mengajarkan kita agar diberikan nabi yang soleh dan soleha. Tata caranya gimana? Ternyata proses awal kita harus berinteraksi dulu dengan orang yang soleh, atau bahkan bisa kita mengadopsi dulu anak soleh. Awalnya tuh sebagaimana Nabi Zakaria mengadopsi daripada Siti Maryam, diadopsi itu. Maka kafala itu artinya diadopsi dalam bahasa kita sekarang.
Cara yang kedua adalah kita memiliki tempat yang khusus, di mana tempat itu memang untuk beribadah kepada Allah. Jadi gini misalnya, kalau di rumah kita ada tempat yang memang kita jadikan sebagai musola. Ya kalau di kontrakan kita kan gitu kan, kita kan di mana aja ya. Nah gitu. Tapi poinnya ada nanti. Nabi Zakaria berdoa di mihrabnya yang dilakukan oleh Siti Maryam. Dia minta doanya, pakailah doa ini. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini amal ini 3 ayat 38-nya. Ya Tuhanku, karuniakanlah kepadaku dari sisimu anak yang suci, anak yang bersih. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Ini baca doanya Bang Tril. Jadi pada sholat baca Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Coba baca. Jangan pakai kola lagi, langsung aja. Rabbi habli. Coba Rabbi habli thayyibah. Nah, itu diulang-ulang setiap sholat. Minta mohon kepada Allah diberikan anak keturunan yang baik, yang thayyibah. Thayyib itu berarti anak yang suci, yang bersih, yang baik gitu. Ya ain makna at-thayyibatu as-salihah wa salihah. Anak yang soleh dan saleh. Nah, amalkan ini minimal ulang-ulang 10 kali dalam doa itu. Kemarin doa juga ada apa belum kemarin? Kemarin ya. Sempat apalan lagi. Sama si Nabil di bawah tuh. Itu yang doa kemarin surat Al-Baqarah. Iya, sama dia udah apa enggak apa-apa lagi. Kita tambahin doanya nih. Surat Al-Baqarah ayat 30, surat Ali Imran ayat 38. Nah, ini amalnya. Ini sempat apa dulu juga? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nah, itu amalkan. Maka kemudian yang terjadi pada Nabi Zakaria apa? Maka kemudian malaikat menyeru. Yang saat itu Nabi Zakaria dalam kondisi sedang sholat. Jadi ketika sholat ternyata malaikat datang ketika sholat itu. Dan kemudian malaikat itu menyeru. Jadi pada saat itu memanggil. Apa panggilan yang disampaikan kepada Zakaria oleh malaikat Jibril? Bahwa Allah memberikan kabar gembira dengan akan lahirnya ya Nabi Yahya. Ya, yang ayat ke-39-nya. Yang dimana Nabi Yahya itu diberitahukan tentang sifatnya. Apa sifatnya? Musaddiqan bi kalimatin minallah. Jadi dia membenarkan kalimat-kalimat dari Allah. Wa sayyidan wa hasuran. Wah, hebat Nabi Yahya. Wa sayyidan, sayyid artinya penghulu. Ya. Kemudian dikatakan sebagai wa hasuran. Artinya sayyidan itu boleh dikatakan panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, kalimatnya. Wa nabi yang salihin, dan seorang nabi di antara nabi-nabi yang saleh. Nah, itu diberitahukan tuh tentang kelahiran Yahya. Kemudian Nabi Zakaria masih ragu tuh. Apa ucapannya? Ya Tuhanku, bagaimana aku punya anak? Aku sudah tua, kata Nabi Zakaria, dan istriku ini akil, sudah menofus. Jadi kalau akhir itu sudah mandul atau menopus. Nah, kalau perempuan sudah nggak menstruasi apa namanya? Menopus ya. Nah, menopus itu artinya dia sudah mandul. Karena kalau perempuan sudah menopus otomatis dia mandul. Jadi kalau sudah nggak menstruasi lagi, perempuan itu mandul kalimatnya. Jadi indikasi daripada mandul nggak menstruasi. Atau bisa juga misalnya masih produktif tapi dia nggak memungkinkan untuk punya anak. Nah, kata Nabi Zakaria, bagaimana saya punya anak? Usia saya udah tua. Tua itu berarti di atas 70-80, ya kan? Setua itu kemudian istrinya mandul. Maka kemudian kata malaikat Jibril, jangan kaget. Kalau Allah berkehendak, kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Maka Allah berkehendak, berlaku sesuai dengan kehendak di dirinya. Jadi itulah kehendak Allah. Maka kemudian Nabi Zakaria masih ragu juga.
Ya udah gitu, kalau gitu berikan tanda-tandanya. Nah itu di ayat ke-41. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku tanda-tanda kalau apa yang Engkau firmankan itu adalah benar, bahwa istriku akan hamil atau mengandung dengan nama Nabi Yahya. Maka kemudian kata Allah melalui malaikat Jibril bahwa tanda-tanda daripada kebenaran itu, yakni bahwa engkau tidak bisa berbicara selama 3 hari kecuali hanya isyarat saja. Jadi Nabi Ibrahim itu nggak bisa bicara nih, dia bisu. Selama 3 hari Nabi Zakaria itu nggak bisa berbicara kecuali hanya isyarat. Iya. Nah makanya buat kita dengerin, kalau kita pengen punya anak, 1, puasa 3 hari. Puasa 3 hari, puasanya apa? Seluruhnya. Puasa makan, puasa bibir kita, dan 3 hari jangan nyampurin istri. Jadi selama 3 hari jangan bercampur sama istri itu. Kalau bisa nanti 3 hari baru melakukan kewajiban, gitu caranya. Harus dalam bahasa kita namanya quality time. Jadi kadang-kadang selama 3 hari kita coba, kalau perlu kita kalau kasarnya atau bahasa ekstrimnya, kita sama istri itu pisah dulu. Bukan bisa cerai ya, tapi bukan ya. Misalnya kita istri ke rumahkan orang tua dulu selama 3 hari, dan kita coba puasa di situ. Nah setelah 3 hari baru melakukan hubungan. Begitu. Jadi katakan. Kemudian dikatakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wadhkur rabbaka katsiran, banyakin berzikir kepada Allah, kemudian bertasbihlah bil asyi wal ibkar, pada petang dan pagi hari. Baca doa-doa pagi hari, wirid-wirid zikir, wirid-wirid petang. Jadi itu caranya tuh. Ya, caranya ingin punya anak, 1, perbanyak doa. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Yang kedua, puasa. Puasa 3 hari. Puasanya puasa benar puasa. Kalau bisa, kalau kita puasa bahkan tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bergaul dengan masyarakat. Benar-benar puasa kita. Yang ketiga, banyakin zikir. Yang keempat, banyakin bertasbih. Ya zikirlah kategorinya. Jadi ada zikir pagi, zikir petang. Nah kita lakukan itu. Jadi dimulai dengan keinginan. Ada keinginan punya anak? Ada keinginan. Tapi udah pernah mengamalkan? Belum pernah ya? Nah, harus sungguh-sungguh nih kita ya. Karena Allah itu ujian kan? Ujian pada kita. Ujian saya. Iya, emang ujian. Kadang-kadang begitu, ada uji dengan anak, ada uji dengan harta. Nah coba sekarang kebetulan baca surat Al-Imran, maka coba amalkan. Minimal sekarang langkah yang dilakukan, minimalnya baca doa ini setiap pada sholat. Kalau misalnya ada punya luang waktu, puasa biasa aja lah, puasa 3 hari. Selama 3 hari puasa seperti puasa Ramadan, puasa biasa, tapi jangan bercampur selama 3 hari sama istri. Lalu banyakin zikir di pagi dan petang. Baca aja subhanallah, alhamdulillah, terus minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniai anak. Nah, kemudian berikutnya sudah tuh cerita tentang Nabi Zakaria dan Yahya. Nah, ini pelajaran untuk kita yang ingin memiliki anak. Baru masuk kepada kisah tentang malaikat datang kepada Siti Maryam yang menggambarkan bahwa Allah sudah memilih Siti Maryam, memujikan Siti Maryam. Kemudian malaikat Jibril menyuruh kepada Maryam untuk menjadi orang yang, ya Maryam, menuti kalimatnya begitu. Kata malaikat, nukti itu taati Allah, sujud, kemudian ruku bersama dengan orang-orang yang ruku. Nah hal tersebutlah yang disampaikan kepada Nabi tentang berita-berita gaib yang berkaitan dengan Nabi Zakaria dan Siti Maryam. Padahal Nabi nggak pernah hadir pada masa itu karena Nabi belum lahir kan. Nah, nggak tahu. Nah kemudian dilanjutkan.
Dilanjutkan lagi tentang kisah di sini masuk ayat 45-nya. Ketika malaikat berkata kepada Siti Maryam bahwa Allah memberikan kabar gembira kepada Maryam dengan satu kalimat. Kalimat itu kalimat di situ kalimat kan yubashshiruki bi kalimatin. Jadi mengabarkan gembira kepada Siti Maryam dengan sebuah kalimat. Kalimatnya apa? Enggak dijelaskan. Enggak dijelaskan tentang apa kalimatnya. Tetapi penjelasan tentang apa itu kalimat dapat diketahui dengan rangkaian ayat berikutnya. Ismuhul Masihu Isa bin Maryam. Jadi simpelnya malaikat Jibril memberitahukan akan lahirnya seorang anak dari kandungan Maryam yang bernama Isa bin Maryam, gitu. Yang di dia ada wajihan fid dunya, seorang yang terkemuka ya, di dunia dan di akhirat, dan orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bayangin aja orang perawan gadis tiba-tiba ada datang malaikat mengabarkan bahwa dia akan melahirkan seorang anak yang nanti anak itu akan diberi nama Isa bin Maryam. Apa nggak kaget ke situ Maryam? Pacaran aja nggak pernah, kena cowok aja nggak pernah gitu kan. Nah kemudian ayat ke-47 lihat tuh. Jawaban Siti Maryam, wahai malaikat Jibril, wahai Allah, bagaimana saya punya anak? Saya nggak pernah kok disentuh oleh laki-laki. Maka kata Allah, itulah bagaimana Allah menciptakan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Apabila Allah berkehendak terhadap sesuatu perkara, maka cukup mengucapkan kun fayakun. Jadi, maka jadilah dia. Kemudian baru dijelaskan lagi tentang karakter daripada Nabi Isa. Dia adalah diajarkan tentang kitab dan hikmah, kitab Taurat dan Injil, seorang rasul dari Bani Israel, ya kan? Kemudian yang dimana Nabi Isa ini jitukum bi ayatin min rabbikum, datang dengan membawa ayat-ayat dari Tuhan kamu. Nah, mukjizat Nabi Isa apa lagi? Anni akhluqu lakum min at-tini ka'idit tayri fa'amfuhu fi. Kata ini ceritanya sendiri Nabi Isa adalah lahir ini. Jadi itu kan ceritakan rangkaiannya. Jadi gini kan rangkaian ceritanya. Dalam ayat ini dalam surat Al-Imran. Jadi Allah menggambarkan berita gembira kepada Siti Maryam akan lahirnya Nabi Isa. Kemudian Siti Maryam kaget, ya nggak percaya bagaimana saya punya anak, saya aja nggak pernah disentuh laki-laki. Maka kata Allah, Allah lah yang punya kehendak. Maka putus cerita itu, baru kemudian dikisahkan tentang lahirnya Nabi Isa. Disebutkanlah bahwa Nabi Isa itu adalah bla 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 bla. Di mana mukjizat Nabi Isa adalah wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Dia mampu berbicara dalam buayan dan ketika dewasa termasuk orang yang soleh. Jadi Nabi Isa itu bisa bicara ketika bayi. Jadi fil mahdi itu ketika lahir kalimatnya. Ketika bayi dia mampu berbicara. Nah kemudian yang mukjizat Nabi Isa lagi adalah dia mampu membuat burung-burungan dari tanah. Kemudian dia tiup dan menjadi burung beneran. Di antaranya begitu. Kemudian dia wa ubliul aqwal abros, dia mampu mengobati penyakit, menyembuhkan orang buta dan penyakit kusta gitu kalimatnya ya. Kemudian dilanjutkan lagi, bahkan lebih dari itu dia mampu menghidupkan orang yang mati. Nah itu mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Nah karakter Nabi Isa juga adalah orang yang membenarkan apa-apa yang ada pada dirinya, ayat-ayatnya dan pada kitab-kitab yang sebelumnya, kitab Taurat dan kitab Injil. Jadi di zaman itu kan sudah ada namanya kitab Taurat, ya kan? Kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah Nabi Isa itu diutus oleh Allah untuk membenarkan itu dan membenarkan apa yang ada pada dirinya. Itu ya. Maka kemudian dilanjutkan ketika ayat yang 59-nya, coba ayat yang ke-52. Maka ketika Isa merasakan keingkaran Bani Israel, dia berkata, jadi ceritanya dipotong tuh. Maka ceritanya Nabi Isa sudah diangkat Nabi dan Rasul oleh Allah, ya kan? Maka ketika itu dia merasa Bani Israel itu banyak yang ingkar. Maka kemudian dia menyuruh, hei Bani Israel,
Di antara kalian siapa yang akan menjadi penolong aku dan penolong Allah gitu. Maka kemudian nanti akan dijelaskan sebagian daripada Bani Israel yang kemudian disebut dengan murid-murid Nabi Isa. Jadi Nabi Isa punya anak, tidak punya murid itu. Nah mereka lah yang akan menjadi penolong daripada Nabi Isa. Nah simpelnya begitu. Ya, yang disebut dengan Hawariyin, Hawariyun. Yang sekarang ada yang diantaranya Petrus, Paulus. Itu dalam agama Kristen ada nama-nama tuh. Ada Yohanes, Petrus, Paulus. Itu adalah murid-murid Al-Hawariyun yang kemudian diyakini sebagai nabi-nabinya. Itu salah pemahaman bahasanya. Maka Islam, Al-Quran meluruskan pemahaman-pemahaman orang-orang Kristen yang salah memahami tentang Nabi Isa dan murid-muridnya atau para ansor, para penolong Nabi Isa yang disebut dengan Hawariyun. Kalau yang menolong Nabi disebut ansor dan muhajirin atau sahabat. Tapi kalau yang menolong Nabi Isa disebut dengan Hawariyun. Gitu. Segitu ya, cukup ya. Yang penting udah paham ya. Tadi ada bekal ya. Ada bekal tentang apa yang dikatakan.